Sarapan yang baik itu adalah tidak sarapan. Sebagian orang pasti tidak setuju, karena pagi hari butuh banyak energi untuk aktivitas, padahal kalau secara medis dan sains, akan lebih baik untuk menunda makan hingga siang hari. Ini bukti penelitiannya. Jadi di pagi hari tubuh kita sedang tinggi-tingginya memproduksi human growth hormone atau hormon pertumbuhan hingga 500% dari biasanya, yaitu hormon yang bertugas sebagai hormon pembersih tubuh atau hormon yang meregenerasi sel-sel tubuh kita. Cara kerjanya, karena tidak ada makanan masuk ke tubuh, maka sel-sel tubuh akan saling memakan untuk mendapat nutrisinya. Sel-sel lama rusak akan dimakan sel-sel baru. Dalam medis, kondisi ini disebut dengan proses autofagi atau pembongkaran sel-sel tua yang tujuannya meregenerasi sel. Mekanisme ini penting untuk mempertahankan keseimbangan dalam tubuh. Kalau sering terjadi malfungsi dalam autofagi, maka penyakit-penyakit seperti kanker, diabetes, penyakit neurodegeneratif, dan penuaan akan mudah menyerang tubuh. Teman-teman tidak perlu khawatir nanti kelaparan. Tubuh kita akan otomatis menggunakan cadangan atau bahan bakar yang lain untuk energi, seperti dalam bentuk lemak. Dan kalaupun mau makan, kamu harus selektif supaya tidak membebani tubuh, seperti makan protein, contohnya telur rebus, tambahkan juga sayur, intinya jangan terlalu banyak karbohidratnya. Sekarang kita bisa tahu kan, alasan kenapa sekarang orang-orang paginya tidak produktif, ya karena pagi-pagi sudah banyak berlimpah dengan asupan gula, tepung-tepungan, gorengan, karbohidrat tinggi seperti nasi, ini nanti yang bikin ngantuk, badan lemes, dan jadi penyakitan. Semoga bermanfaat. Sarapan yang baik itu adalah tidak sarapan. Sebagian orang pasti tidak setuju, karena pagi hari butuh banyak energi untuk aktivitas, padahal kalau secara medis dan sains, akan lebih baik untuk menunda makan hingga siang hari. Ini bukti penelitiannya. Jadi di pagi hari tubuh kita sedang tinggi-tingginya memproduksi human growth hormone atau hormon pertumbuhan hingga 500% dari biasanya, yaitu hormon yang bertugas sebagai hormon pembersih tubuh atau hormon yang meregenerasi sel-sel tubuh kita. Cara kerjanya, karena tidak ada makanan masuk ke tubuh, maka sel-sel tubuh akan saling memakan untuk mendapat nutrisinya. Sel-sel lama rusak akan dimakan sel-sel baru. Dalam medis, kondisi ini disebut dengan proses autofagi atau pembongkaran sel-sel tua yang tujuannya meregenerasi sel. Mekanisme ini penting untuk mempertahankan keseimbangan dalam tubuh. Kalau sering terjadi malfungsi dalam autofagi, maka penyakit-penyakit seperti kanker, diabetes, penyakit neurodegeneratif, dan penuaan akan mudah menyerang tubuh. Teman-teman tidak perlu khawatir nanti kelaparan. Tubuh kita akan otomatis menggunakan cadangan atau bahan bakar yang lain untuk energi, seperti dalam bentuk lemak. Dan kalaupun mau makan, kamu harus selektif supaya tidak membebani tubuh, seperti makan protein, contohnya telur rebus, tambahkan juga sayur, intinya jangan terlalu banyak karbohidratnya. Sekarang kita bisa tahu kan, alasan kenapa sekarang orang-orang paginya tidak produktif, ya karena pagi-pagi sudah banyak berlimpah dengan asupan gula, tepung-tepungan, gorengan, karbohidrat tinggi seperti nasi, ini nanti yang bikin ngantuk, badan lemes, dan jadi penyakitan. Semoga bermanfaat. Sarapan yang baik itu adalah tidak sarapan. Sebagian orang pasti tidak setuju, karena pagi hari butuh banyak energi untuk aktivitas, padahal kalau secara medis dan sains, akan lebih baik untuk menunda makan hingga siang hari. Ini bukti penelitiannya. Jadi di pagi hari tubuh kita sedang tinggi-tingginya memproduksi human growth hormone atau hormon pertumbuhan hingga 500% dari biasanya, yaitu hormon yang bertugas sebagai hormon pembersih tubuh atau hormon yang meregenerasi sel-sel tubuh kita. Cara kerjanya, karena tidak ada makanan masuk ke tubuh, maka sel-sel tubuh akan saling memakan untuk mendapat nutrisinya. Sel-sel lama rusak akan dimakan sel-sel baru. Dalam medis, kondisi ini disebut dengan proses autofagi atau pembongkaran sel-sel tua yang tujuannya meregenerasi sel. Mekanisme ini penting untuk mempertahankan keseimbangan dalam tubuh. Kalau sering terjadi malfungsi dalam autofagi, maka penyakit-penyakit seperti kanker, diabetes, penyakit neurodegeneratif, dan penuaan akan mudah menyerang tubuh.
Teman-teman tidak perlu khawatir nanti kelaparan. Tubuh kita akan otomatis menggunakan cadangan atau bahan bakar yang lain untuk energi, seperti dalam bentuk lemak. Dan kalaupun mau makan, kamu harus selektif supaya tidak membebani tubuh, seperti makan protein, contohnya telur rebus, tambahkan juga sayur, intinya jangan terlalu banyak karbohidratnya. Sekarang kita bisa tahu kan, alasan kenapa sekarang orang-orang paginya tidak produktif, ya karena pagi-pagi sudah banyak berlimpah dengan asupan gula, tepung-tepungan, gorengan, karbohidrat tinggi seperti nasi, ini nanti yang bikin ngantuk badan lemes, dan jadi penyakitan. Semoga bermanfaat. Sarapan yang baik itu adalah tidak sarapan. Sebagian orang pasti tidak setuju, karena pagi hari butuh banyak energi untuk aktivitas, padahal kalau secara medis dan sains, akan lebih baik untuk menunda makan hingga siang hari. Ini bukti penelitiannya. Jadi di pagi hari tubuh kita sedang tinggi-tingginya memproduksi human growth hormone atau hormon pertumbuhan hingga 500% dari biasanya, yaitu hormon yang bertugas sebagai hormon pembersih tubuh atau hormon yang meregenerasi sel-sel tubuh kita. Cara kerjanya, karena tidak ada makanan masuk ke tubuh, maka sel-sel tubuh akan saling memakan untuk mendapat nutrisinya. Sel-sel lama rusak akan dimakan sel-sel baru. Dalam medis kondisi ini disebut dengan proses autofagi atau pembongkaran sel-sel tua yang tujuannya meregenerasi sel. Mekanisme ini penting untuk mempertahankan keseimbangan dalam tubuh. Kalau sering terjadi malfungsi dalam autofagi, maka penyakit-penyakit seperti kanker, diabetes, penyakit neurodegeneratif, dan penuaan akan mudah menyerang tubuh. Teman-teman tidak perlu khawatir nanti kelaparan. Tubuh kita akan otomatis menggunakan cadangan atau bahan bakar yang lain untuk energi, seperti dalam bentuk lemak. Dan kalaupun mau makan, kamu harus selektif supaya tidak membebani tubuh, seperti makan protein, contohnya telur rebus, tambahkan juga sayur, intinya jangan terlalu banyak karbohidratnya. Sekarang kita bisa tahu kan, alasan kenapa sekarang orang-orang paginya tidak produktif, ya karena pagi-pagi sudah banyak berlimpah dengan asupan gula, tepung-tepungan, gorengan, karbohidrat tinggi seperti nasi, ini nanti yang bikin ngantuk badan lemes, dan jadi penyakitan. Semoga bermanfaat.